Shalom, salam sukacita buat kita semuanya. Kiranya damai sejahtera yang dari Roh Kudus tetap tinggal dalam kehidupan kita, memenuhi kehidupan kita. Dan sebelum kita masuk di dalam renungan harian kita, marilah kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan kemurahan hati-Mu Bapa. Kami sangat merasakan bagaimana Tuhan baik kepada kami. Penyertaan-Mu sempurna Bapa buat kehidupan kami. Hari ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu lewat renungan harian. Tuhan, kami datang dengan hati yang penuh penyerahan kepada-Mu. Kiranya Engkau menguasai hidup kami, membimbing kami Tuhan, menuntun kami, dan memberikan Tuhan kepada kami pemahaman yang lebih dalam lagi tentang kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, demikian juga Tuhan untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Tuhan yang menyanggupkan kami Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, dan demikian juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan yang mengurapi, dan seluruh rangkaian renungan harian ini Tuhan yang akan memberkati, Tuhan yang berotoritas. Terima kasih Bapa di sorga, dipuji dihormat Engkau Tuhan hari ini kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar tentang tema mengasihi sesama yang didasarkan pada Markus 12 ayat 31. Saya akan bacakan buat kita isi daripada Markus 12 ayat 31. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, Markus 12 ayat 31 adalah salah satu ayat yang sangat penting dalam Alkitab, karena mengandung inti dari ajaran Yesus tentang cinta dan kasih terhadap sesama. Ayat ini terletak dalam konteks di mana Yesus berbicara dengan seorang ahli Taurat tentang perintah yang terutama di antara semua hukum Taurat. Jawaban Yesus dalam ayat ini menggambarkan prinsip utama dalam kehidupan seorang pengikut Kristus, yaitu kasih terhadap sesama. Sebelum ayat ini, seorang ahli Taurat datang kepada Yesus dan bertanya, perintah yang manakah yang terutama dari segala perintah itu? Ia ingin menguji Yesus dan melihat apakah Yesus dapat memberikan jawaban yang benar. Dalam responnya, Yesus berkata, dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan adalah Esa, dan hendaklah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Setelah mengutip perintah terutama untuk mengasihi Allah, Yesus kemudian menyampaikan perintah terutama yang kedua, yaitu mengasihi sesama manusia. Dalam ayat ini, Yesus menegaskan pentingnya kasih terhadap sesama manusia. Kasih yang dimaksud di sini bukanlah kasih biasa, tetapi kasih agape. Kasih agape adalah kasih tanpa pamrih dan penuh belas kasihan. Ini adalah kasih yang mengutamakan kepentingan orang lain di atas diri sendiri. Perintah untuk mengasihi sesama manusia bukanlah hal baru dalam ajaran Alkitab. Hukum Taurat juga telah mengajarkan tentang pentingnya mengasihi sesama sejak dahulu kala. Namun Yesus menegaskan kembali dan memberikan penekanan khusus pada ajaran ini sebagai hal yang esensial dalam kehidupan seorang pengikutnya. Dalam Markus 12 ayat 31, Yesus menyatakan bahwa kita harus mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi diri sendiri. Hal ini mengandung dua aspek yang sangat penting. Yang pertama, kasih terhadap diri sendiri yang dimaksud bukanlah kasih egois yang hanya memikirkan diri sendiri, tetapi kasih yang menghargai diri sebagai ciptaan Allah dan menjaga kesehatan fisik, mental, dan rohani kita.
Kedua adalah mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri, menuntut kita untuk memiliki empati dan belas kasihan yang sama terhadap orang lain seperti yang kita miliki terhadap diri kita sendiri. Ini berarti kita harus peduli terhadap kebutuhan dan kesejahteraan sesama manusia dan siap membantu mereka dalam kesulitan. Yesus menegaskan bahwa tidak ada perintah yang lebih besar daripada perintah mengasihi sesama manusia ini. Dalam Matius 22 ayat 40, Yesus juga mengatakan bahwa kasih terhadap Allah dan kasih terhadap sesama manusia adalah dua perintah yang menjadi dasar seluruh hukum Taurat dan ajaran para nabi. Hal ini menegaskan pentingnya kasih terhadap sesama sebagai fondasi hubungan yang benar dengan Allah dan dengan sesama manusia. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 20-21 juga dikatakan, barang siapa berkata, aku mengasihi Allah, padahal membenci saudaranya, ia adalah pendusta. Sebab siapa saja yang tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Tuhan. Barang siapa mengasihi Allah, haruslah ia mengasihi saudaranya juga. Kasih terhadap sesama memiliki implikasi yang mendalam dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, kasih terhadap sesama mengajarkan kita untuk saling melayani dan membantu satu sama lain. Ketika kita mengasihi dengan tulus, kita siap untuk memberikan pertolongan kepada orang lain dalam kebutuhan dan berbagi kebahagiaan bersama saat mereka bahagia. Kedua, kasih terhadap sesama mengubah cara kita berinteraksi dengan orang lain. Kita akan lebih sabar, pengertian, dan rendah hati dalam berhubungan dengan sesama. Kasih ini mencerminkan karakter Kristus dan memberikan kesaksian yang kuat bagi dunia tentang kehadirannya dalam kehidupan kita. Salah satu ajaran Yesus yang paling menonjol adalah kasih terhadap musuh. Dalam kitab Matius 5 ayat 44, Yesus mengatakan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini adalah panggilan untuk mengasihi dan mendoakan orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Kasih terhadap musuh adalah tindakan yang luar biasa dan bukan sesuatu yang mudah dilakukan. Namun hal ini menunjukkan kasih tanpa pamrih yang Yesus tunjukkan saat ia disalibkan untuk penebusan dosa manusia. Kasih terhadap musuh adalah cara kita menunjukkan karakter Kristus dalam mengasihi tanpa pamrih dan memberikan kesaksian tentang kasih Allah bagi dunia yang membutuhkan cinta dan belas kasihannya. Kasih terhadap sesama juga membawa implikasi dalam hubungan kita dengan Allah. Ketika kita mengasihi sesama dengan kasih agape, kita mencerminkan sifat Allah yang penuh kasih dan belas kasihan. Kasih yang kita tunjukkan menjadi kesaksian akan kehadiran Allah dalam hidup kita dan menjadi saluran kasih-Nya bagi dunia. Kasih terhadap sesama juga membawa kita lebih dekat kepada Allah. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 12 dikatakan, tidak seorang pun pernah melihat Allah. Kalau kita saling mengasihi, maka Allah tetap hidup di dalam kita dan kasih-Nya menjadi sempurna di dalam kita. Ketika kita mengasihi sesama, kita mengalami keterhubungan yang lebih dalam dengan Allah dan membiarkan kasih-Nya mengalir melalui hidup kita. Saudaraku, Markus 12 ayat 31 mengajarkan kita tentang pentingnya kasih terhadap sesama sebagai perintah terutama dalam ajaran Yesus. Kasih agape, yaitu kasih tanpa pamrih dan penuh belas kasihan, menjadi inti dari seluruh hukum Taurat dan ajarannya. Melalui kasih terhadap sesama, kita mencerminkan cinta Allah dan menjadi saluran kasih-Nya bagi dunia. Kasih terhadap sesama membawa implikasi dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan berjemaat, dan menjadi saksi Kristus bagi dunia. Walaupun mengasihi sesama bukanlah hal yang mudah, kita dipanggil untuk melayani dengan sukacita, berbagi dalam sukacita dan duka cita,
mengasihi musuh, dan menerima perbedaan dengan rendah hati. Melalui kasih terhadap sesama, kita menjadi teladan kasih Kristus bagi dunia yang membutuhkan cinta dan belas kasih-Nya. Saudaraku, terima kasih buat kita semuanya, terlebih buat Tuhan yang sudah memberikan firman-Nya hari ini lewat renungan harian ini. Marilah kita tutup renungan ini dengan doa. Bapa yang baik, Bapa yang teramat mengasihi kami umat-Mu. Tuhan, lewat kasih-Mu yang begitu besar, mari Bapa di sorga, Engkau menguasai seluruh hidup kami dan menyanggupkan kami Bapa untuk dapat melaksanakan, meneruskan kasih yang Kau berikan kepada kami ini, untuk kami juga dapat mengasihi sesama kami, terlebih Tuhan untuk mengasihi musuh kami. Ini hal yang sangat sulit bagi kami untuk kami lakukan. Tapi kami yakin dan percaya bahwa ketika Tuhan ada di dalam hidup kami, Roh Kudus-Mu menggerakkan hidup kami, ya ada yang tak mungkin untuk kami dapat lakukan. Yesus yang memungkinkan kami untuk kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berserah diri kepada-Mu Tuhan. Seluruh kehidupan kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Yesus Kristus berotoritas atas hidup kami, untuk kami dapat berjalan melewati seluruh kehidupan kami di dalam jalur, di dalam rel kebenaran firman. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Dipuji dihormat Engkau Tuhan, hari ini kekal untuk selamanya. Haleluya. Amin. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan harian kita. Biarlah renungan ini menjadi berkat bagi kita, dan selamat bertemu kembali dalam renungan harian berikutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.